Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di YouTube channel aku, Bunda Aji. Aku mau share lagi ya kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga sehari-hari. Tapi sebelumnya aku mau nyapa teman-teman dulu. Hai, salam kenal ya buat teman-teman yang baru bergabung atau baru nemuin YouTube channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya sebelum lanjut nonton. Di video ini aku tag itu kemarin tanggal 10 dan anak-anak sekolah itu udah mulai kembali ke sekolah ya teman-teman, mulai tanggal 9 kalau di sini. Kalau di daerah teman-teman gimana nih? Ada juga sekolah yang udah mulai aktif di tanggal 7. Jadi udah mulai dari Senin, tapi adik-adik aku itu rata-rata ya tanggal 9 ya. Kalau anak teman-teman gimana nih? Kalau anak aku sendiri masih belum sekolah ya, Mam. Bentar lagi rencananya mau aku daftarin ke TPQ yang ada di dalam perumahan sini biar dia belajar bersosialisasi sama teman-temannya sambil belajar mengaji. Kebalik ya teman-teman, belajar mengaji sambil bersosialisasi maksudnya ya. Karena Gibran itu anak rumahan ya Mam termasuknya, dan dia tuh jarang bertemu dengan anak-anak sebayanya. Jadi aku mau dia mencoba dulu untuk bersosialisasi sebelum masuk TK nanti ya. Oke, jadi kegiatan aku pagi ini udah balik seperti biasanya ya Mam. Aku siapin sarapan pagi buat Pak Su dan juga Gibran. Hari ini tuh menunya aku mau bikin tumis pepaya muda sama telur dadar pakai tahu. Udah kayak gitu aja ya Mam. Pokoknya yang satset karena ini tuh udah jam 9-an dan Pak Suami harus buru-buru berangkat. Jadi aku harus pilih menu yang satset. BTW maaf ya teman-teman, backsoundnya ada suara kakak Gibran yang lagi main air di kamar mandi. Aku tungguin sambil ngisi voice over gitu. Jadi harap dimaklumi ya. Untuk sayurannya ini aku udah beli kemarin sore. Sebenarnya mau nge-record ya waktu belanja-belanja, tapi itu nggak sempet, nggak kepegang karena aku kemarin belanjanya bareng kakak Gibran berdua. Takutnya anaknya lari ke jalanan ya. Jadi aku pilih-pilih sayur sambil megangin kakak Gibran, nggak sempet pegang HP ya. Kemarin aku ada beli beberapa sayuran dan lauk pauk ya Mam. Tapi kalau untuk prohe aku memang nggak beli karena di rumah masih ada stok pentol sama lorade ayam. Jadi masih cukup lah ya untuk lauk pauknya. Tahu pun juga masih ada Mam stoknya di kulkas. Yang nggak ada tuh cuma tempe ya. Dan semalam itu aku nggak nemuin tempe pas di tukang sayurnya karena mungkin udah kemalaman ya. Kalau pagi mungkin lebih lengkap lagi. Tapi karena aku sempatnya malam ya udah deh belanja yang ada aja. Kebetulan juga yang urgent itu aku kehabisan cabai gitu, jadi nggak bisa ditunda-tunda lagi belanjanya, harus belanja malam itu juga. Oke, ini selanjutnya tadi aku udah cuci papayanya pakai garam juga ya biar si getahnya itu bener-bener bersih. Selanjutnya aku mau siapin telur dadar pakai tahunya. Ini tahunya juga stok sebelum Lebaran ya sebenarnya, tapi alhamdulillah awet karena udah aku rendam pakai air mendidih ya. Ini juga mau aku ganti airnya pakai air mendidih lagi supaya lebih awet. Kalau teman-teman sendiri kesibukannya apa nih hari ini? Buat teman-teman yang punya anak sekolah udah mulai balik ke rutinitas antar jemput anak ya, terus juga siapin bekal dan juga sarapan buat anak-anak. Kalau aku sendiri ya masih nyantai ya teman-teman karena kakak Gibran masih belum sekolah. Insya Allah tahun depan kegiatan anak aku tuh udah mulai full karena kakak Gibran mulai sekolah di tahun depan insya Allah. Semangat ya aktivitasnya teman-teman. Aku lihat juga kakak Rindi Wulandari itu udah mulai sibuk ya karena kakak Caca anaknya itu udah mulai masuk sekolah, terus udah mulai full ya aktivitasnya, kayak ada les-les juga. Jadi sepulang sekolah di rumah itu waktunya nggak banyak, habis itu harus nganterin les lagi gitu. Jadi banyak mondar-mandir dan banyak waktunya dihabiskan di jalan untuk antar jemput anak ya. Semangat ya buat teman-teman yang juga mengalami hal yang sama.
sama-sama. Kalian gak sendirian, masih banyak juga ibu-ibu yang mengalami hal serupa ya, karena memang sudah waktunya ya. Nanti aku juga pasti bakalan merasakan antar jemput anak juga nih ke sekolah dan juga ke tempat les. Kalau kita ikhlas, insya Allah bakalan diganti ya dengan pahala yang berlimpah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini memang sudah menjadi tugas kita sebagai orang tua ya teman-teman. Aku pun juga meskipun masih belum beraktivitas antar jemput anak di sekolah, aku tuh sekarang lagi menyibukkan diri ya dengan cara ya bikin konten kayak sekarang ini. Meskipun masih belum menghasilkan, tapi aku masih rajin bikin konten untuk menyibukkan diri dan mengisi kegiatan aku ya, biar nggak overthinking. Bener kata Mimi Aira ya, kalau kita lebih banyakkan nganggurnya, nggak ada aktivitas, itu malah bikin kita semakin overthinking ya kan. Oke, balik lagi ke video ya. Tadi aku habis dinginin nasi untuk Pak Su sarapan, terus lanjut masak lagi ya, karena dia tuh nggak bisa makan nasi panas, jadi harus didinginin dulu sambil lalu aku masak lauk pauknya. Oke, ini telurnya udah mateng, aku pindahin ke wadah ya. Terus lanjut aku mau masak sayur pepaya mudanya. Untuk perbumbuannya sama aja kayak tumis-tumisan pada umumnya, ada 2 bamer. Terus aku juga pakai bawang daun atau bawang pre sama beberapa biji cabai rawit ya. Itu tadi perbawangannya karena udah mateng, baru aku masukin cabai rawitnya, terus aku tumis sebentar ya biar sedikit agak layu. Lanjut baru aku masukin pepaya mudanya. Kalau di daerah teman-teman pepaya muda kayak gini biasanya dipakai masak apa sih? Soalnya di beberapa daerah ada yang dibikin dicampurin pakai santan juga ya, tapi di lidah aku rasanya kurang cocok, jadi aku biasanya tuh cuma ditumis kayak gini aja, terus dipakein kecap juga, jadi dibikin tumis manis kecap gitu ya. Kemarin itu sempet juga aku dikasih sama tetangga aku tuh yang pakai santan, menurut aku kurang cocok ya di lidah aku, mungkin karena aku nggak terbiasa. Ini tinggal tambahin bumbu perasanya ya, sesuai selera aja. Habis itu ditumis-tumis bentar, dan gak lupa aku tambahin juga air ya untuk matengin pepayanya. Ini kecapnya aku masukin dulu, dan terakhir aku masukin secukupnya air. Nah, ini habis ini udah tinggal tunggu si pepayanya mateng. Ini tuh adalah salah satu sayur favorit aku ya mam, karena aku tuh kalau nggak enak makan pasti bikin sayur ini biar nafsu makan, terutama kalau lagi gak enak badan ya. Itu kalau ada sayur ini pasti deh aku makannya lebih lahap. Ini sambil lalu nunggu sayurnya mateng, aku juga ngumpulin cucian kotor sama ngelap-ngelapin meja juga ya. Perbumbuannya juga udah aku balikin ke tempatnya masing-masing. Kompornya juga yang bagian kanan sambil lalu aku lap-lapin. Terus sambil nunggu juga karena masih belum mateng, ini aku ngupasin pepaya ya untuk aku sarapan. Soalnya aku tuh biasa sarapan tuh di jam 12 ya teman-teman, karena lagi diet IF. Jadi baru makan berat itu biasanya siang ya. Kalau pagi itu biasa aku buka jendela di jam 8 pagi, dan makannya tuh nggak langsung makan berat, jadi kayak buah-buahan atau aku cuma makan roti satu sama ngopi kayak gitu aja ya teman-teman. Dan pagi ini menu sarapan aku tuh pepaya, karena ini masih ada stok pepaya yang aku bawa dari rumah mama aku. Ini jenis pepaya California ya, rasanya tuh manis dan keset gitu. Pokoknya ini tuh ada di kulkas sudah sekitar semingguan lebih ya, karena ini aku bawanya tuh pas hari lebaran, tapi pas waktu bawa itu masih belum matang banget, dan kebetulan ini udah seminggu lebih jadi matangnya udah maksimal banget ya. Kemarin tuh waktu mateng langsung aku buru-buru masukin kulkas biar nggak sampai busuk, karena sayang banget ya mam. Ukurannya juga gede banget, mau sekali makan juga nggak bakalan habis. Kemarin itu separuhnya sempat aku suguhin buat tamu ya, jadi aku potong-potong kayak gini terus disuguhin aja gitu ya untuk cemilan tamu. Pepaya atau buah-buahan apapun yang ada di kulkas, kalau nggak aku yang ngupasin terus ngirisin kayak gini tuh pasti nggak bakalan kemakan ya mam.
Oke, ini sayurannya udah selesai, udah mateng. Maksudnya tadi Pak suami juga udah ngambil sayurnya ya, dia lagi sarapan. Pokoknya kalau Pak suami sama kakak Gibran tuh udah sarapan, aku tuh udah tenang ya Mam. Untuk menu kakak Gibran hari ini ada di tungku sebelahnya. Itu tuh sayur sop yang aku buat kemarin sore. Aku buatnya dikit ya Mam, gak banyak. Tapi kebetulan semalam Pak suami itu numpang juga makan sayurnya Gibran, jadi sisanya tinggal sedikit untuk sarapan pagi ini aja. Akhirnya 2 menu sarapan sat-sat untuk keluargaku udah selesai. Itu telurnya juga udah diambil ya separuh sama Pak Su. Lanjut, ini Pak Su udah siap-siap mau berangkat kerja ya. Aku juga lanjut beraktivitas yang lain. Aku mau beres-beres rumah karena tadi itu pas bangun aku langsung siap-siap masak untuk Pak suami. Pagi tadi itu aku banyakan layah-layah ya, jadi masih belum beberes rumah. Aku mendahulukan masak karena memang udah kesiangan ya untuk beraktivitas. Tadi aku rapi-rapihin bantal sama karpet ya Mam. Jadi semalam itu ada tamu dan sekarang tamu-tamu itu nggak masuk ke dalam ruang tamu. Biasanya cuma sampai teras aja. Kita bentangin karpet terus duduknya lesehan pada di bawah semua ya, lebih nyaman katanya. Oke lanjut, ini aku mau sapuin dari area kamar depan ya. Tadi bagian dalamnya udah aku sapuin. Di kamar ini tuh lagi berantakan karena ada tumpukan baju bersih yang masih belum aku lipetin. Lanjut ke bagian ruang tamu yang sekarang itu selalu bersih ya, karena memang motor kan memang masuk ya Mam. Cuma kan di depan udah ada bangunan ya, jadi ban motornya itu nggak terlalu kotor banget. Apalagi sekarang juga tamu-tamu seperti yang aku bilang nggak masuk ke dalam rumah atau ke ruang tamu ya, sampai teras aja gitu. Jadi ruang tamu ini tuh seringnya bersih sih kondisinya ya, cuma tinggal rapi-rapihin dikit aja. Di depan rumah aku itu lagi ada bapak waker ya Mam. Dia habis keliling siang, terus habis itu biasanya istirahat di pos itu ya, sambil ngawasi perumahan lah ya. Dia tuh yang jaga di blok aku, jadi jangan heran ya Mam kalau ada bapak-bapak sering duduk di situ. Dan alhamdulillah pembangunan rumah yang di depan aku itu udah selesai, jadi udah nggak banyak tukang lagi yang berkeliaran buat godain aku ya. Aku udah sedikit lebih tenang sih beraktivitas di depan rumah. Oke, ini nyapu bagian dalam rumahnya udah selesai. Aku tinggal nyapu yang bagian teras aja, tapi nggak begitu kotor ya. Cuma ada bekas sedikit kotoran. Biasa ya Mam, kalau di bawah karpet itu kotor ya. Semalam itu habis ngelipet karpetnya nggak sempet aku sapu, cuma aku lipet aja, aku masukin ya Mam, karena memang tamunya tuh pulangnya juga udah agak malam, sekitar setengah 10. Aku udah capek, jadi aku cuma nutupin toples-toples sama ngelipetin karpet aja, bagi tugas sama suami. Kalau suami bagian masukin motor-motor ya. Oke, sapuin terasnya udah selesai. Bentar lagi giliran aku nyapuin bagian karpot tipis-tipis. Aku cikrain aja atau sapu pakai pengki ya bagian yang kotor-kotor. Jadi nggak menyeluruh semuanya aku sapu, karena kayaknya sih kotorannya tuh numpuk di beberapa bagian aja ya, nggak rata semuanya kotor. Makanya ini aku sapu yang bagian kotor-kotor aja untuk hemat energi ya teman-teman. Cuaca hari ini lumayan agak terik ya, lumayan panas, tapi aku nggak ada cucian hari ini, jadi nyantai-nyantai. Mungkin aku nyucinya nanti sore aja kalau nggak hujan ya. Habis ini setelah nyapuin teras, kegiatan aku udah selesai ya Mam. Aku tinggal mandiin kakak Gibran aja tuh, posisinya anaknya masih belum mandi. Karena dari tadi aku tawarin dia mau mandi atau enggak, katanya sih mau mandi ya Mam. Cuma semalam itu kakinya kena knalpot, jadi aku agak takut untuk mandikan ya. Cuma karena anaknya mau, bentar lagi mau aku mandikan aja. Kayaknya sih udah nggak apa-apa ya, maksudnya udah aman lah untuk kena air. Oke, sekian dulu ya Mam video yang bisa aku sharing kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton dan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye teman-teman.